Selamat siang Bu Anissa dan teman-teman. Di dalam video ini kami kelompok 10 yang beranggotakan ada saya Bunga Asriulianti, ada Bella Selama, Titania, Nur Aziza Istiqomah, dan Aldi Tanaldo akan membawakan kasus pajak seperti yang sebelumnya sudah ditugaskan oleh Ibu Anissa agar kita mencari kasus pajak yang ada di Indonesia. Maka dari itu kami akan membahas kasus pajak PT Kaltim Primacool atau disingkat menjadi KPC. Nah, di sini saya akan menceritakan awal mula bagaimana kasus ini terjadi gitu ya. Di sini ada Muhammad Ciptarjo sebagai Direktur Jenderal Pajak pada saat itu mengungkapkan dilakukannya penyidikan atas dugaan tindak pidana pajak oleh dua perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakri, yaitu ada PT Kaltim Primacool atau KPC dan PT Bumi Resources Tbk. Nah, nggak hanya itu, penyidik pajak juga sedang memeriksa kasus serupa yang juga dilakukan sama kelompok usaha bakri di industri tambang batubara lainnya ini, yaitu PT Arutmin Indonesia. Nah, nilainya kurang lebih 2,1 triliun kata Ciptarjo yang mengungkapkan nilai pajak yang tidak dibayar ketiga perusahaan tersebut. KPC diduga kurang bayar 1,5 triliun rupiah. PT Bumi Resources sebanyak 376 miliar rupiah dan PT Arutmin Indonesia sekitar 300 miliar rupiah. Jika penyidikan ini bisa dibuktikan, maka rekor dugaan tindak pidana pajak pun pecah dari tangan ASEAN Agri Group yang diduga sebelumnya itu menggelapkan pajak hingga 1,4 triliun rupiah. Tapi bukan cuma nilai pajaknya itu yang membuat geger. Pengumuman dari kantor pusat pajak ini langsung dihubungkan dengan kasus Bank Senturi yang saat itu mulai panas digodok di panitia khusus angket Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, selentingan pun mulai bermunculan, termasuk sinyalemen yang menduga penyusutan pajak tersebut adalah upaya Kementerian Keuangan untuk memukul balik Abu Rizal Bakri karena getolnya Partai Golkar di panitia angket memojokkan Sri Mulyani dalam kasus kucuran dana talangan 6,7 triliun rupiah kepada Senturi. Namun, Ciptarjo ini berulang kali menampik tudingan tersebut. Kata dia, ini kasus 2007 dan sudah disidik sejak Maret 2009, jauh sebelum kasus Senturi ada, kata dia. Nah, lantas bagaimana awal mula kasus ini terjadi itu kayak gimana gitu? Seorang penyidik pajak mengungkapkan kasus KPC ini itu berawal dari surat pemberitahuan atau SPT KPC tahun pajak 2007 yang disetor ke kantor pajak wajib pajak besar Gambir pada Maret 2008. Nah, pada saat itu KPC mengklaim dia telah lebih bayar pajak sebesar 30 miliar rupiah, yang artinya KPC ini meminta negara mengganti kelebihan pembayaran tersebut karena kata dia karena ada klaim lebih bayar dan jumlahnya besar. Kami pun memeriksa, itu biasa dan rutin katanya. Nah, KPC ini paling awal diperiksa karena jumlah kewajiban pajaknya itu lebih besar daripada dua perusahaan bakri lainnya, kayak gitu. Nah, keberlanjutan kasus pajak ini akan disambung oleh teman saya, yaitu Titania. Hasil pemeriksaan awal pun keluar. Status SPT 2007 dari KPC seharusnya tidak lebih bayar. Justru bayar. Atas hal itu, kata sumber tadi, tak kurang upaya yang dilakukan kantor pajak untuk meminta KPC memperbaiki SPT-nya. Bahkan, sumber Tempo lainnya di lingkungan kantor pajak mengatakan Direktur Jenderal Pajak saat itu, yakni Darmin Nasution, turun tangan dengan berbicara kepada petinggi Grup Bakri. Intinya, agar SPT itu dibetulkan. Jangan yang kurang diakui lebih, kalau tidak akan susah karena bisa diperiksa lebih lanjut, kata sumber tadi. Celakanya, himbauan dari kantor pusat itu tak digubris. Pemeriksaan pun dilanjutkan dan menemukan adanya indikasi tindak pidana pajak berupa rekayasa penjualan yang dilakukan oleh KPC pada tahun 2007. Penjualan yang seharusnya bisa dilakukan langsung oleh KPC dengan membeli di luar negeri, dibelokkan terlebih dahulu PT Indocoal Resources Limited, anak usaha PT Bumi Resources Tbk di Pulau Cayman. Penjualan batubara kepada perusahaan
afiliasi itu hanya dihargai separuh dari harga yang biasa dilakukan jika KPC menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh Indocoal dengan memakai harga jual KPC biasanya. Akibat omset penjualan batu bara KPC jauh lebih rendah dari perhitungan penyidik jika itu dijual langsung, selisihnya bisa sampai triliunan. Rendahnya omset penjualan itu pula yang belakangan diduga menyebabkan kewajiban pajak KPC cukup rendah dan bahkan lebih bayar. Hingga saat ini, Tempo belum bisa mengkonfirmasi soal hal ini kepada KPC. Adapun pengacara KPC, Aji Wijaya, mengaku tak tahu soal itu. Yang menarik, kata sumber tadi, seluruh duit hasil transaksi penjualan yang dilakukan oleh KPC maupun Indocoal masuk ke satu rekening. Bahkan, invoice atau tanda terima transaksi Indocoal dengan pembeli di luar negeri pun dibuat oleh pihak KPC di Kalimantan. Maka terbitlah surat perintah pemeriksaan bukti permulaan atas kasus tersebut pada 4 Maret 2009. Sebelum penerbitan surat perintah itu, kantor pajak mengaku belum menerima revisi SPT dari KPC yang sebelumnya telah dianjurkan kantor pusat. Selang 16 hari kemudian, atau pada tanggal 20 Maret 2009, KPC melayangkan gugatan ke pengadilan pajak. Atas terbitnya surat perintah tersebut, intinya KPC menilai penyidik pajak tak menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan. Dipermasalahkannya proses pemeriksaan ternyata tak membuat Direktorat Jenderal Pajak menghentikan pemeriksaan. 10 hari setelah gugatan KPC masuk ke pengadilan pajak atau pada tanggal 30 Maret 2009, pemeriksaan pun ditingkatkan ke penyidikan. Buat kami kalau dugaan pidananya sudah kuat, tak perlu lama-lama pemeriksaan bupernya, kata pelaksana tugas, Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, Pontas Pane. Dan itulah yang terjadi. Penyidikan kasus dugaan pidana pajak KPC digelar. Penyidikan itu pula yang kemudian dipersoalkan KPC lewat permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah menerima putusan Pengadilan Pajak tertanggal 8 Desember 2009 yang membatalkan surat perintah pemeriksaan buper kasus KPC. Pada permohonan pra-peradilan tersebut, KPC dengan tegas meminta Majelis Hakim pra-peradilan membatalkan penyidikan yang dilakukan oleh aparat pajak. Jika surat perintah pemeriksaan bukti permulaannya dibatalkan pengadilan pajak, maka penyidikannya juga batal dong, kata Aji awal pekan lalu. Namun, kantor pusat pajak menolak pendapat itu. Selain menganggap permohonan pra-peradilan yang diajukan KPC salah alamat, Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, Fendi Dharma Saputra, menegaskan bahwa penyidikan dilakukan bukan berdasarkan pada surat perintah buper, tapi justru hasil bukti permulaannya. Katanya menyampaikan eksepsi atas permohonan pra-peradilan KPC. Penyidik pajak rupanya sangat yakin dengan indikasi pidana pada kasus KPC. Terlebih setelah adanya cicilan pembayaran pajak 2007 yang disetor KPC pada periode April hingga Oktober 2009 yang totalnya mencapai 800 miliar rupiah. Artinya mereka mengakui bahwa SPT mereka belum sebelumnya salah. Diberi kesempatan memperbaiki tidak mau. Sudah disidik baru mengajukan SPT pembetulan. Adapun Aji punya versi lain. Menurut dia, SPT pembetulan itu dilakukan bukan untuk mengakui atau membayar kurang bayar pajak yang kini disidik Direktorat Jenderal Pajak. Duit sebesar 800 miliar adalah pembayaran kurang bayar pajak yang dihitung sendiri oleh KPC setelah tidak pernah mendapat respon dari kantor pajak atas SPT 2007 yang diajukan awal tahun 2008. Saat itu, Aji menceritakan selain menyusun SPT 2007, KPC juga sedang memperbaiki SPT 2005 dan 2006. Dalam rangka Sunset Police, kedua SPT untuk Sunset Police disusun bersama dengan panduan pemeriksa pajak dan segera disetor ke kantor pajak.
Tapi ternyata kedua SPT itu pun tidak pernah ditanggapi apakah diterima atau ditolak, termasuk juga SPT 2007. Kami bingung katanya. Karena beberapa kali surat yang dilayangkan kepada kantor pajak untuk memperjelas nasib ketiga SPT tadi tidak ditanggapi, KPC pun berinisiatif menyusun SPT pembetulan. Disitulah kurang bayar, dan itu kami bayar. Tapi sampai sekarang juga kami tak pernah kejelasan statusnya. Menurut Pontas, cicilan tersebut sudah diterima kantor pajak dan disetor ke kas negara. Tapi kata dia, statusnya bukan lagi sebagai pembayaran pajak. Begitu pula atas SPT pembetulan dari KPC. Direktorat Jenderal Pajak tak mengakuinya karena kasusnya dalam penyidikan pidana. Ya dibayar, kami terima saja, tapi ini sudah penyidikan pidana. Kalau mau membayar silahkan lihat Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan KUHP katanya. Undang-Undang KUHP menyatakan penghentian penyidikan kasus pidana pajak ini bisa dilakukan oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan setelah wajib pajak mengakui kesalahannya dan membayar tunggakan pajak ditambah denda sebesar 4 kali pajak terutang. Nah, jadi artinya jika kurang bayar pajak KPC dalam kasus ini sebesar 1,5 triliun, maka setoran KPC yang bisa menghentikan penyidikan itu mencapai 7,5 triliun rupiah. Nah, di slide berikutnya itu kita ada agenda diskusi yang akan kita jelaskan mengenai pembahasan kasus yang telah kita bacakan tadi. Nah, agenda diskusi itu terdiri dari 5W 1H, yaitu what, why, who, where, when, dan how, yang akan kita jelaskan secara satu persatu. Nah, 5W 1H yang pertama itu ada what. Jadi apa sih inti dari masalahnya kasus pajak ini? Jadi Muhammad Ciptarjo selaku Direktur Jenderal Pajak mengungkapkan nilai pajak yang tidak dibayar oleh PT KPC atau PT Kaltim Primakol diduga kurang bayar sebanyak 1,5 triliun. Nah, upaya yang dilakukan kantor pajak untuk meminta PT KPC untuk memperbaiki SPT-nya. Tapi celakanya himbauan dari kantor pusat itu tidak digubris oleh PT KPC. Jadi pemeriksaan pun dilanjutkan dan menemukan adanya indikasi tindak pidana pajak berupa rekayasa penjualan yang dilakukan oleh PT KPC pada tahun 2007. Penjualan yang seharusnya bisa dilakukan langsung oleh KPC dengan pembeli di luar negeri dibelokkan terlebih dahulu ke PT Indokol Research Limited. Jadi selaku anak usaha PT Bumi Research Tbk yang berada di Kepulauan Cayman. Nah, di sini ada why. Kenapa kan? Nah, kasus KPC ini berawal dari suatu pemberitahuan KPC tahun pajak 2007 yang disetor ke kantor pajak wajib pajak besar di Gambir pada Maret 2008. Nah, pada SPT itu KPC mengklaim telah lebih bayar pajak sebesar 30 miliar. Artinya, KPC meminta negara mengganti kelebihan pembayaran tersebut. Hasil pemeriksaan awal pun keluar. Status SPT 2007 dari KPC seharusnya tidak lebih bayar, justru kurang bayar. Nah, KPC juga sedang memperbaiki SPT 2005 dan 2006 dalam rangka sunset polisi. Kedua SPT untuk sunset polisi ini disusun bersama dengan panduan pemeriksaan pajak dan segera disetor ke kantor pajak. Tapi ternyata kedua SPT itu pun tak pernah ditanggapi apakah diterima atau ditolak, termasuk juga SPT 2007. Undang-Undang KUP menyatakan penghentian penyidikan kasus pidana pajak bisa dilakukan oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan setelah wajib pajak mengakui kesalahannya dan membayar tunggakan pajak ditambah denda sebesar 4 kali pajak terutang. Artinya, jika kurang bayar pajak KPC dalam kasus ini 1,5 triliun, maka setoran KPC yang bisa menghentikan penyidikan itu mencapai 7,5 triliun. Nah, siapa saja sih yang terlibat dalam kasus ini? Nah, itu ada, yang pertama itu ada Muhammad Ciptarjo sebagai Direktorat Jenderal Pajak pengganti Darmin Nasution. Nah, yang kedua itu ada
PT Kaltim Primaco atau KPC itu sendiri. Nah, siapa saja sih yang terlibat dalam kasus ini? Nah, itu ada yang pertama itu ada Muhammad Ciptrajo sebagai Direktorat Jenderal Pajak pengganti Darmin Nasution. Nah, yang kedua itu ada PT Kaltim Primaco atau KPC itu sendiri. Nah, di mana kasus selanjutnya aware di mana kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi di daerah Kalimantan. Kapan ada when? Nah, pada kasus PT KPC ini sudah diberikan SPT tahun 2007 yang disetor ke kantor wajib pajak besar digambil pada Maret 2008. Pada saat SPT itu, KPC mengklaim telah dibayar pajak sebesar 30M. Dan KPC meminta negara mengganti kelebihan. Dan setelah hasil keluar, status SPT tahun 2007 itu ternyata kurang bayar. Nah, oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak meminta agar mereka memperbaiki SPT yang tetapi tidak digubris itu. Nah, lalu terbitlah surat pemeriksaan bukti permulaan atas kasus tersebut pada 4 Maret 2009. Dan akhirnya KPC mengakui kesalahannya dan membayar tunggakan pajak ditambah denda sebesar 7,5 triliun. Selanjutnya ada how. Nah, pada kasus PT KPC ini sudah diberikan SPT tahun 2007 yang disetor ke kantor wajib pajak besar Gambir pada Maret 2008. Pada SPT itu, KPC mengklaim telah lebih bayar pajak sebesar 30M. Dan KPC minta negara mengganti kelebihannya. Dan setelah hasil keluar, status SPT tahun 2007 itu ternyata kurang bayar. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak meminta agar mereka memperbaiki SPT, tetapi tidak digubris. Lalu terbitlah surat pemeriksaan bukti permulaan atas kasus tersebut pada 4 Maret 2009 dan akhirnya KPC mengakui kesalahannya dan membayar tunggakan pajak ditambah denda sebesar 7,5 triliun. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Anissa dan teman-teman semua.